Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Lanjut, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif pada anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Agustian sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Perkembangan kognitif pada anak. Untuk sebelumnya, mohon izin memperkenalkan dulu. Dari kami kelompok 7 ada Pipit, Salsabila, Uswatun, Novendra, dan Wahyu Agustian. Baik, sekarang kita bisa mulai dengan Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Menurut Jenkins, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibanding dengan orang dewasa karena kalah dengan pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Jenkins menjelaskan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitarnya. Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan, kecerdasan, dan bakat anak. Dorio 2007-43. Terima kasih. Terima kasih kepada Pipit yang telah menjelaskan materi tadi. Lanjut untuk selanjutnya kepada Salsa, saya persilakan. Konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dibagi menjadi 6. Yang pertama ada skema. Skema ini terbentuk ketika anak masih bayi saat ia melakukan aktivitas dengan kemampuan sensori motoriknya. Aktivitas tersebut nanti akan direkam, lalu disimpan dalam memori dan akan meningkatkan jumlah neuron. Jadi, semakin banyak anak melakukan aktivitas, memori anak pun akan mengalami peningkatan sekaligus dengan kemampuannya. Maka dari itu, perkembangan yang terjadi dalam otak akan terus meningkat kerumitannya. Yang kedua, ada adaptasi. Adaptasi merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Otak dalam hal ini akan melakukan penyesuaian sesegera mungkin setiap ada pengalaman baru. Kemampuan anak beradaptasi akan berdampak pada peningkatan kemampuan kognitifnya. Dengan demikian, kecerdasannya pun akan mengalami peningkatan. Yang ketiga ada asimilasi. Nah, asimilasi ini secara harfiah artinya memasukkan. Maksud dari memasukkan ini, anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Suatu pengetahuan baru itu yang dikenalkan kepada anak dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya. Maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuklah pengetahuan baru. Kemampuan asimilasi ini muncul dari kesadaran akan kebutuhan dirinya. Nah, anak sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia harus merubah pikiran, sikap, serta tindakannya. Misalnya, anak akan diberi mainan mobil-mobilan jika ia tidur siang terlebih dahulu. Karena adanya tuntutan yang muncul dari luar diri anak, maka ia menaati kemauan orang tuanya. Terima kasih kepada Salsa yang telah menjelaskan materi tadi. Kemudian kita lanjut kepada Novendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai dengan keinginannya. Anak sadar bahwa keinginan di luar dirinya tidak akan terpenuhi sebelum anak berhasil merubah lingkungan di luar dirinya sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, anak akan memfungsikan daya imajinasi, inisiatif maupun intelektualnya untuk berpikir memecahkan masalah. Sebagai contoh, anak yang haus karena dia bermain sangat lama, ia ingin minum. Sebab tidak melihat minuman di atas meja, ia teringat bahwa orang tuanya selalu menaruh air di kulkas. Anak tersebut akan segera menuju ke kulkas untuk mengambil air dan minumannya. Bagian kelima tentang keseimbangan. Keseimbangan
adalah suatu proses menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan di luar dirinya. Anak akan mengalami ketidakseimbangan kognitif dan merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi dan asimilasi berlangsung. Ini yang menjadi motor bagi anak untuk menyesuaikan diri agar terjadi keseimbangan dalam dirinya dengan tuntutan di luar dirinya. Yang keenam, tentang organisasi. Penggabungan beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan asimilasi dan akomodasi. Misal, anak yang berusia 5-6 tahun telah mampu mengendarai sepeda roda 3 dengan sangat baik. Berkaitan dengan kemampuan tersebut, anak telah merangkai berbagai ide, seperti kaki yang mengayuh pedal, kedua tangan memegang setir, pandangan mata menatap ke depan, dan sesekali untuk menjaga keselamatannya, apa menoleh ke kanan atau ke kiri. Hal inilah yang dimaksud dengan organisasi menurut Piaget. Terima kasih kepada Nopendra yang telah menjelaskan. Kemudian untuk terakhir kita akan lanjut kepada Salsa dan Nopendra. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Jan Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu dari umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu perkembangan refleks dari umur 0 sampai 1 bulan. Anak mengalami isap jari dan refleks menggenggam. Yang kedua, ada reaksi sirkular prima dari umur 1 sampai 4 bulan. Pada tahap ini, koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkular sekunder dari umur 4 sampai 8 bulan. Bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menarik. Yang keempat, koordinasi skema sekunder, yaitu 10 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Yang kelima, ada reaksi sirkular tersier, yaitu anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan mencari hal yang baru. Yang kedua, ada tahap praoperasional, yaitu dari umur 1,5 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan simbol-simbol berupa gambaran mental, kata-kata, atau gerakan. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada prakonseptual dari umur 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misal, bila anak diberi mainan pisau, anak sudah tahu kalau itu benda tajam. Yang kedua ada intuitif, yaitu 4-7 tahun. Pengetahuan akan simbol-simbol anak meningkat kompleks, namun proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Tahap operasional konkret 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animis dan aktialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkretnya masih mengalami kesulitan besar dalam penyelesaian tugas-tugas logika. Sebagai contoh, anak-anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan, Edith, Susan, Lily, tidak mengalami kesulitan untuk mendefinisikan boneka yang berambut paling gelap.
Namun ketika diberi pertanyaan, rambut Edit lebih terang dari Susan. Rambut Edit lebih gelap daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling gelap? Anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Tahap selanjutnya tentang tahap operasional formal, lebih dari 12 tahun. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasional baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah yang tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut organisasi formal. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok 7. Saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.